البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Zat yang bicara. Dari mana kita mengetahui keinginan zat yang bicara itu? Bagaimana kita tahu keinginan dia? Dilihat dari bidayatul kalimat dan nihayatuha. Dilihat dari awal kalimatnya sedang bicara tentang apa itu, dan dilihat dari akhirnya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti firman Allah Ta'ala kepada penduduk neraka, Dzuqa innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya engkau itu adalah sangat perkasa lagi sangat mulia. Ini sedang memuji atau sedang mengejek? Gimana kita tahu itu? Dilihat dari qarinahnya. Seandainya niatnya adalah memuji, niscaya tidak diawali dengan kalimat dzuk, rasakan siksaan, karena ayat ini sedang rangkaiannya sedang membahas masalah siksaan penduduk neraka itu. Kemudian dia meminta untuk dimatikan saja karena tidak kuat untuk memikul siksaan. Jadi ini sama sekali bukan tahrif, ini bukan penyelewengan, takwil yang istilahnya adalah penyelewengan makna, tetapi ini adalah tafsir itu sendiri. Karena tafsir itu adalah apa? Memahami keinginan dari yang berbicara melalui apa? Melalui korinah-korinah, melalui alamat-alamat yang dia tampilkan. Baik, itu adalah tafsir itu sendiri. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di dalam Asy-Syariah ketika membantah orang-orang yang mengatakan salaf itu melakukan takwil. Dia mengatakan ini bukan takwil, tapi apa? Lihat sawabik dan lihat lawahiknya, lihat awal-awal kalimat dan lihat akhir-akhirnya, sehingga kita tahu apa yang diinginkan. Dan ini adalah kaidah penafsiran yang penting untuk memahami semacam itu, agar kita tidak salah atau tidak ditipu oleh para orang-orang yang jahat. Jadi boleh kita rumuskan maknanya yang tafsir salaf itu bukan takwil. Itu bukan takwil, takwil dalam artian yang dipakai oleh orang-orang mubtadi'ah, yaitu penyelewengan makna dari lafaz asalnya, dari dohirnya. Kita katakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Dar'ut Ta'arud, bahwasanya apa? Suatu lafaz kalau dia itu sudah diberi suatu ikatan, diberi suatu kalimat di depannya atau di belakangnya untuk menunjukkan makna, maka ini adalah dohir dari kalimat itu sendiri. Dan contohnya banyak tentang masalah ini. Seperti firman Allah Ta'ala dicontohkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, apa itu? Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata ini adalah apa? Menunjukkan sudah terjadi, yaitu apa? Hari kiamat itu sudah terjadi. Ata amrullah. Tapi ketika diikat dengan lafaz setelahnya fala tasta'jiluh, maka jangan kalian minta disegerakan. Menunjukkan sudah terjadi belum? Belum terjadi. Berarti zahir ayat ini hari kiamat sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Kenapa? Karena zahir yang pertama itu sudah dijelaskan dengan lafaz setelahnya, sehingga inilah zahir yang baru dan inilah zahir yang sebenar. Makanya disebutkan oleh Al-Juwaini di dalam usul fikih beliau bahwasanya zahir itu terbagi menjadi dua, zahir yang mutlak dan zahir yang muqayyad. Zahir yang mutlak itu adalah yaitu keinginan si pembicara yang langsung tampak dari lafadznya, lafadz asalnya. Adapun zahir muqayyad itu adalah apa? Lahiriah suatu lafadz, yaitu keinginan si pembicara yang diketahui setelah apa? Melihat korinah-korinah, melihat apa? Alamat-alamat di sekeliling kalimat tadi, seperti yang kita sebutkan tadi itu. Makanya kalau ditanya contoh lain lagi dari Syekhul Islam, Nabi Nuh berapa lama beliau itu berdakwah di kaumnya? 950 tahun. Dari mana kita tahu? Dari ayat Quran. Dari firman Allah Ta'ala, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya itu selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Kalau zahir yang mutlak alfasanah, nah itulah zahir yang mutlak, yaitu zahir ayatnya kalau sampai di sini saja menunjukkan apa? Beliau itu tinggal selama 1000 tahun di kaumnya. Tapi dia sudah diikat dengan apa? Dengan lafaz setelahnya illa khamsina ama. Maka zahir ayat yang sebenar adalah apa? 950 tahun. Nah, orang yang tidak paham kaidah-kaidah ini, dia akan ditipu oleh mubtadi'ah. Oh, zahir ayatnya mengatakan Allah Ta'ala itu di dalam langit. Fis sama, oh berarti di dalam langit. Dia nggak paham tentang apa? Korinah-korinah yang ada. Nggak paham atau membuat kita tidak paham,
menutupi ilmu yang sebenar. Maka kita harus paham tentang apa kaidah-kaidah penafsiran, kaidah bahasa dan sebagainya, agar kita paham makna yang diinginkan di dalam Al-Quran, dan kita tahu siapa yang jujur dalam membuat penafsiran dan siapa yang hendak menipu masyarakat di dalam menjelaskan penafsiran. Dan contoh seperti ini banyak. Dan ini adalah pola bahasa Arab, memang seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada takwil dalam artian apa, penyelewengan lafaz atau penyelewengan makna. Ini first time anda dengar. Tak pernah dengar. Ayat Sebutkan surah Fusilat yang dari mata lalu kata Allah, dan lihat dia ayat seterusnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu ni siapa, malaikat ataupun Allah? malaikat, karena malaikat yang bicara itu. Sambung. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini ucapan malaikat semuanya. Baik.